Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat tullab wa talibat. Berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Arab untuk SMA. Pada kesempatan ini kita telah sampai kepada materi pertemuan keempat khusus untuk materi menggambarkan sifat orang atau sifatul insan. Pada kesempatan ini kita akan belajar menambah pemahaman kita tentang penggunaan kata sifat atau menyatakan sifat orang dalam sebuah konteks. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah bacaan. Diharapkan dengan memahami bacaan ini kalian semakin memahami cara menggunakan kata sifat dalam bahasa Arab. Baik. Sebelumnya, marilah kita bahas terlebih dahulu beberapa kosakata yang akan kalian temui. Kosakata yang diharapkan kalian menghafalnya atau memahaminya satu persatu, baik dari segi kosakata maupun cara menggunakannya dalam sebuah kalimat. Kosakata barunya diantaranya adalah zamil, artinya teman, jamaknya zumala. Anta zamili misalnya, kamu teman saya. Al-ulumut tabi'iyah, ini ilmu-ilmu alam atau istilahnya ilmu pengetahuan alam gitu ya. Al-ulumut tabi'iyah. Terus ada kata sa'ada yusa'idu, ini sebuah kata kerja artinya menolong atau membantu. Selanjutnya ada kata fahima yafhamu, memahami. Ini sebuah kata kerja juga. Ini ada kata syaraha yashrahu, artinya menjelaskan, menerangkan. Ta'allama yata'allamu, artinya belajar. Ta'allama yata'allamu. Terus ada kata ma'an, bersama-sama, ya, bersama-sama. Dirasah, artinya studi atau belajar. Dari kata darasa, yadrusu. Selanjutnya ada kata ahyanan, ini artinya biasanya. Ini dari kata hinun, jamaknya ahyan. Hin artinya waktu. Ya, kalau kumpulan dari waktu-waktu itu bisa diartikan kadang-kadang atau biasanya, ini ahyanan. Baik, terus ada kata ahabba yuhibbu, suka, cinta. Allama yu'allimu, itu mengajarkan. Orang yang mengajar itu namanya mu'allim, ya, guru. Terus ada kata hudu, artinya tenang, ya, suasana ini perasaan. Wuduh, artinya jelas atau terang. Dari kata wadaha yadahu, artinya terang atau jelas. Istakhdama yastakhdimu, menggunakan. Tariqah, itu metode ya, cara atau metode. Mutanawwi'ah, beraneka ragam atau bermacam-macam. Terus ada kata nasyitun, artinya rajin. Jiddun, ini artinya bersungguh-sungguh. Kita sering dengar man jadda wajada. Nah, jadda itu isi masdarnya adalah jiddun. Artinya bersungguh-sungguh. Aminun. Amin artinya jujur atau amanah, ya, dari kata amanah. Sidqun artinya kejujuran, ya. As-siddiq artinya orang yang jujur. Ikhlas artinya ikhlas, ya, itu dari bahasa Arab. Jadi ikhlas itu dari bahasa Arab. Terus ada kata riyadhatun, artinya olahraga. Jismun, itu tubuh. Sahih, ini benar atau bisa juga sehat artinya, ya, sahih. La'ib artinya pemain atau atlet. Masyhur, itu terkenal. Qurratur risyah, bulu tangkis. Oke, itu beberapa kosakata yang mesti kalian ingat-ingat sebelum kita membahas teks bacaan yang judulnya adalah Al-Afradu fi Madrasati, orang-orang yang ada di sekolah saya. Baik, ini akan kita bahas sebuah teks. Kita bahas sama-sama. Ismi Laila, nama saya Laila. Ana tilmizatun jadidatun. Saya adalah seorang siswa yang baru. Yang baru di sini menduduki sebagai naat, ya, atau kata sifat. Ana tilmizatun, perhatikan.
tun ini untuk perempuan berarti sifatnya bukan jadidun tetapi jadidatun. Karena kata sifat mengikuti kata yang disifati. Na'at mengikuti man'utsnya ini. Fil madrasati tsanawiyah al-masyhurah di Jakarta. Di SMA ya. Al-madrasah tsanawiyah al-masyhurah yang terkenal di Jakarta. Ta'allamu fil madrasati ma'a zumala'i fi yaumil itsnain. Coba perhatikan. At-ta'allamu ini adalah kata kerja dari kata ta'allama ya ta'allamu artinya belajar. Ta'allum masdarnya. Jadi ta'allama ya ta'allamu kalau saya belajar itu at-ta'allamu. At-ta'allamu fil madrasatis. Saya belajar di sekolah ma'a zumala'i bersama teman-teman saya. Ingat tadi zamil itu jamaknya zumala. Kalau zumala'i i-nya ini ya-nya ini menunjukkan makna saya. Min yaumil itsnain sama teman-teman saya dari hari Senin hatta yaumil Jum'ah sampai hari Jumat. Ata'allamu durusan katsiratan. Saya mempelajari pelajaran yang banyak. Minha diantaranya al-lughatul arabiyyah, bahasa Arab. Wal-lughatul indonesiyyah, bahasa Indonesia. Wal-lughatul injiliziyah dan bahasa Inggris. Ya, ada yang ngomongnya wal-lughatul inkliziyah. Wal-ulumut tabi'iyyah, ilmu-ilmu sains atau ilmu-ilmu alam ya. Wa ghairuha dan lain-lain. Wa indi bukan wa ya. Indi zumala katsira. Saya mempunyai teman-teman yang banyak. Ini zumala katsira. Indi zumala'u katsiruna. Saya mempunyai teman yang banyak. Ingat, kasir banyak, zumala karena jamak, maka kasir juga harus jamak. Jamak dari kata kasir adalah katsiruna. Indi zumala'u katsiruna. Saya punya teman-teman yang banyak. Ana ajlisu ma'a Fadilah. Saya duduk bersama Fadilah. Hiya tilmizatun jamilatun wa mahira. Dia adalah siswa yang cantik dan pintar. Dia adalah siswa yang cantik dan pintar. Jamilah di sini adalah na'at atau kata sifat. Wa mahirah, wa-nya ini waw ataf. Mahirah ini juga mengikuti kata yang sebelumnya karena waw ini waw ataf. Maka dia bukan mahiratan tetapi harus mahiratun mengikuti kata jamilatun. Baituha qaribun minal madrasah. Rumahnya dekat dari sekolah. Jadi qaribun ini posisinya sebagai khabar mubtada dari kata baituha. Walaupun qaribun itu maknanya bermakna kata sifat. Jadi rumahnya dekat dari sekolah. Hiya tusa'iduni daiman. Dia menolong saya. Ingat ini tusa'idu adalah fi'il mudhari. Ni ini adalah objeknya. Nah, ni ini artinya ya-nya ini maknanya saya. Karena ya dhamir ketika sebelumnya ada fi'il mudhari dan dia berposisi sebagai objek, maka dia menggunakan ya mati ya. Nunnya ini sebagai nun wiqayahnya. Hiya tusa'iduni daiman. Dia menolong saya selalu. Dia selalu menolong saya maksudnya. Masalan, contohnya, contohnya, indama lam abhamid dars. Ketika lam abham. Ketika fahima yafhamu memahami. Lam abham artinya saya belum paham. Nah, karena bertemu dengan alif lam yang lamnya mati, ya, maka abham ketemu dengan huruf yang dalnya bertasdid yang hidup ini, itu menjadi abhamid dars. Tidak mungkin kita baca lam abham dars, ya, tapi membacanya lam abhamid darsa. Saya belum memahami pelajaran. Wahia tashrahu li bihudu'in wa wuduh. Dan dia menjelaskan kepada saya dengan tenang dan jelas. Ya. Wa ahyanan dan kadang-kadang nata'allamu ma'an ba'da dirasah. Kami belajar bersama-sama ba'da dirasah setelah
belajar, setelah studi. Ya, jadi dari jam pagi misalnya sampai jam dia pulang, itu disebut dengan dirasah, belajar. Ya, masa belajar, waktu belajar. Nah, dan biasanya kami belajar bersama-sama setelah belajar, maksudnya setelah pulang sekolah. Fadilah tilmizatun aminah. Fadilah itu adalah siswi yang jujur, yang amanah gitu ya. Wassalihah dan salihah. Fadilah adalah siswi yang amanah, yang jujur dan salihah. Nah, inilah cara menyatakan sifat orang dalam bahasa Arab. Ya, dengan pola yang ini na'at, yang ini man'ut. Fadilah tilmizatun aminah wa salihah. Misalnya kalau laki-laki, Ilyas tilmizun aminun wa salihun. Walaha sadiqatun katsira, dan dia mempunyai teman-teman yang banyak. Ini juga na'at dari kata sadiqat. Nah, kenapa dia katsiratun? Karena ini jamak. Jamak. Katsiratun. Ya. Karena jamak perempuan, maka dia menggunakan katsiratun. Ana uhibbu darsal lughatil arabiyyah katsiran. Saya itu suka. Ana uhibbu, saya suka. Dars pelajaran al-lughatil arabiyyah katsiran. Saya suka belajar bahasa Arab banyak. Maksudnya apa? Saya sangat suka belajar bahasa Arab. Al-Ustadzu Abdullah yu'allimul lughatal arabiyyata. Ustadz Abdullah mengajarkan bahasa Arab. Nama ustadznya Abdullah. Huwa rajulun nasyitun. Dia adalah seorang laki-laki yang rajin. Ya'malu bijiddin. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, jiddun dari kata jadda yajuddu, yakni artinya bersungguh-sungguh. Yu'allimu bihudu'in wa wuduh. Sama tadi ya. Dia mengajarkan dengan tenang dan jelas. Ya. Ngajarnya maksudnya menjelaskannya itu dengan tenang dan jelas. Wa huwa yastakhdimu at-tariqa al-mutanawwi'ah. Dia menggunakan metode yang bermacam-macam fi ta'limil lughatil arabiyyah, dalam mengajarkan bahasa Arab. Hatta sehingga la nash'ura bis-su'ubah. Sehingga kami tidak merasakan sulit, wal malali, dan bosan, indad dars, ketika pelajaran. Bidzalika, oleh karena itu, ana masruratun 'inda ta'allum. Saya senang ketika belajar. Huwa mudarrisun yuhibbuhu ra'isul madrasah wa asdiqa'uhu. Dia, ya, huwa, dia mudarris, guru. Yuhibbuhu, ya, yuhibbu, siapa yang mencintai, menyukai, ra'isu al-madrasah. Ya, kepala sekolah menyukainya. Jadi maksudnya dia adalah guru yang disukai oleh kepala sekolah. Wa asdiqa'uhu, dan teman-temannya. Teman-temannya si mudarris ini ya, si Abdullah ini. Huwa rajulun aminun. Dia adalah laki-laki yang amanah, yang jujur. Ya'malu bisidqin wa ikhlas. Bekerja dengan jujur dan ikhlas. Huwa yuhibbur riyadata kulla masa. Dia suka olahraga setiap sore. Yuhibbu itu dari kata ahabba yuhibbu. Dia suka olahraga setiap sore. Jismuha sahihun wa qawiyyun. Tubuhnya itu sahih. Nah, sahih di sini bukan diartikan benar tapi sehat ya. Jismuha sahihun wa qawiyyun. Tubuhnya sehat dan kuat. Wa huwa la'ibun mahirun fil qurratir risha. Dia adalah pemain yang pandai, yang pintar dalam permainan bola bulu tangkis. Saya ulangi, dia adalah pemain yang hebat, maksudnya dalam permainan bulu tangkis. Nah, seperti itu penjelasan. Nah, di dalam teks ini terdapat banyak sekali na'at dan man'ut ataupun pola mubtada' khabar yang menggunakan kata sifat. Ya, di antaranya adalah ketika kita ingin menjelaskan sifat orang seperti ini, ana tilmizatun jadidah. Saya siswi yang baru.
banyak sekali contoh yang lain. Ini misalnya hiya tilmizatun jamila wa mahira. Dia adalah siswi yang cantik dan pandai. Ya. Qaribun, baituha qaribun. Nah, ini pola mubtada khabar, rumahnya dekat, dekat juga kata sifat. Dan banyak sekali kata sifat lagi yang lain. Seperti di sini misalnya ada kata rajulun nasyitun, laki-laki yang rajin. Terus ada kata ana masruratun, saya senang. Senang juga sebenarnya masuk ke sifat walaupun posisinya di sini sebagai khabar mubtada dari kata ana ini. Jadi memang kata sifat itu kadang-kadang digunakan sebagai khabar mubtada, kadang-kadang digunakan sebagai na'at man'ut. Kalau na'at man'ut, ingat rumusnya dia mengikuti kata yang disifati. Ketika kata yang disifatinya laki-laki, maka dia harus laki-laki. Ketika kata yang disifatinya perempuan, dia harus perempuan juga. Ketika kata yang disifatinya satu, maka kata sifatnya juga harus satu atau mufrad. Ketika jamak, dia juga harus jamak. Ketika dia nakirah, maka sama-sama nakirah. Ketika ma'rifat, sama-sama ma'rifat. Ketika barisnya misalnya domah, dia juga harus domah. Dia mengikuti. Jadi ingat, kaidah kata sifat, kata yang disebut kata sifat itu mengikuti kata yang disifati dalam 4 hal. Baik pada jumlahnya, yang mufrad musanna jamaknya. Terus kemudian pada nakirah dan ma'rifahnya. Yang ketiga dalam muzakkar dan muannasnya. Yang keempat dalam i'rabnya. Silahkan kalian kembali ke lihat materi kita di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, tugas kalian adalah menerjemahkan bacaan yang sudah dijelaskan ini ke dalam tempat ini, ya, buat bahasa Indonesianya. Tujuannya agar ada proses pembelajaran di sini ya. Kalian berusaha menerjemahkan kosakata ini dan menulis sambil mengingat-ingat kosakata yang telah kita pelajari. Nah, selanjutnya juga ajib al-as'ilah taliyah, jawablah pertanyaan berikut. Masmud tilmizatil jadidah, siapakah siswi yang baru itu? Fi ayyi yaumin, pada hari apa? Tata'allamu tilmizatu fil usbu', murid perempuan itu belajar dalam 1 minggu itu. Terus ma'aman tajlisu tilmizatu fil fasli, sama siapa siswi perempuan itu duduk di dalam kelas, sama siapa dia duduk maksudnya. Hal baituha qaribun minal madrasah, apakah rumahnya dekat dari sekolah. Terus ma'aman tata'allamu tilmizatu ba'da dirasah, sama siapa siswi perempuan itu belajar setelah dia belajar di sekolah maksudnya. Hal tuhibbu tilmizatu al-lughatal arabiyyah, apakah siswi itu suka bahasa Arab. Terus masmul mudarris, saya ulangi, masmu mudarrisil lughatil arabiyyah, siapakah nama guru bahasa Arabnya. Limadza yuhibbuhul mudir wa asdiqa'uhu, mengapa kepala sekolah dan teman-temannya menyukainya, maksudnya mudarris ini ya. Terus mata yumarisul ustaz ar-riyadha ahyanan, kapan Pak Guru berlatih olahraga biasanya, kapan dia berolahraga maksudnya. Halil ustaz mahirun fi kuratil qadam, apakah Pak Guru itu pandai dalam bermain bola kaki? Nah, itu silakan dijawab, ada 10 soal. Nah, tujuannya agar benar-benar kalian paham isi dari bacaan ini. Ya. Yang disebut dengan fahmul makru atau memahami isi dari bacaan adalah kita memahami maksud dari apa yang ada di dalam sebuah teks atau wacana seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada latihan yang tujuannya untuk semakin kita benar-benar memahami isi dari bacaan di atas dan juga memahami konsep atau kaidah na'at man'ut atau penggunaan kata sifat dalam bahasa Arab. Yang pertama ada latihan ayyinin na'ta wal man'ut minal jumalit taliyah. Tunjukkan na'at dan man'ut dari kalimat-kalimat berikut. Ini maksudnya apa? Maksudnya tugas kalian adalah mana yang na'at dan man'ut. Tuliskan di sini. Man'ut dulu baru na'at, ya. Dari kalimat-kalimat ini,
Ya, kalian milih di antara kata-kata yang ada dalam satu kalimat ini. Mana yang man'ut, yang di sini man'ut dulu, yang di sini na'atnya. Ini ya. Ali tilmizun nasyitun fi madrasatihi, mana yang na'at. Di sini nulisnya mana yang man'ut, tulis di sini. Seperti itu. Sama 1 2 3 4 5. Kalau artinya Ali siswa yang rajin di sekolahnya. Ibu saya adalah perempuan yang rajin dalam bekerja. Kakek saya adalah laki-laki yang terkenal dalam permainan bola kaki. Siswa yang pandai itu belajar dengan sungguh-sungguh. Salma adalah anak yang salihah di kampungnya. Seperti itu. Yang B, yang ba, imla al-faragh bil kalimah al-munasibah fil amudit tali. Isi titik-titik dengan kata yang sesuai di dalam sini. Nah, isi. Ini pilih salah satu. Kalau nomor 1 misalnya yang mana gitu ya. Al-madrasatu titik-titik fil Madinah. Sekolah itu titik-titik di kota. Saya mempunyai teman-teman titik-titik di sekolah. Siswa itu titik-titik belajar pada setiap waktu. Fatimah belajar pelajaran-pelajaran titik-titik di sekolahnya. Kami menghabiskan waktu titik-titik di perpustakaan. Nah, ini beraneka ragam, besar, waktu luang, pandai, banyak. Ya, silahkan dicocokkan mana masukkan kata-kata ini ke dalam soal ini masing-masing sesuai dengan kalimatnya. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah ratib al-kalimat al-atiyah litakuna jumalan mufidah. Nah, susunlah kalimat-kalimat berikut supaya menjadi kalimat yang sempurna. Coba kita susun. Nomor 1 kita coba jawab. Sini ada kata sekolah banyak, di teman-teman saya mempunyai. Berarti kita awali dengan indi zumala katsiruna fil madrasah, di sekolah. Ya, seperti ini. Jadi, apa artinya? Artinya adalah saya mempunyai teman-teman yang banyak di sekolah. Nah, ini juga silakan dijawab 1 sampai 5. Jadi, ini cara mengerjakannya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan tugas-tugas yang telah diberikan ya. Semuanya di sini ada menerjemahkan ini 5 poin, yang ini ada 10 poin, berarti 15 poin, tambah yang ini 5 poin, 20 poin, tambah yang ini 5 poin, 25 poin, tambah yang ini 5 poin, berarti ada 30 poin. 30 poin ini nanti kita hitung berapa yang benar, dan nilainya dibagikan 30, dikalikan 100, inilah nilai akhir untuk pembelajaran ini. Nah, tidak ada lain, tujuannya kalian diberikan materi-materi ini agar semakin memahami cara menggunakan kata sifat atau menyatakan sifat orang dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian semakin paham cara menggunakan kata sifat dalam bahasa Arab. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.